Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya Akilah akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Sriwijaya agar kalian semua bisa tahu apa sih Kerajaan Sriwijaya itu. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri di Sumatera. Apa sih kerajaan maritim itu? Nah, maritim itu artinya kekuatannya ada di laut dan juga perdagangan. Kerajaan ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam bidang budaya, perdagangan, dan juga penyebaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Karena kekuatannya yang sangat-sangat besar, kerajaan ini tuh sering dibandingkan oleh kerajaan besar lainnya nih guys, seperti kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu, wilayah Indonesia sudah memiliki pemerintahan dan peradaban yang maju, bahkan sebelum masa penjajahan. Dengan mempelajari sejarah Sriwijaya, kita bisa lebih memahami bagaimana sih kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu, dan hal ini juga bisa menjadi kebanggaan bagi kita. Nah teman-teman, di Riau, tepatnya di Pulau Sumatera, ada loh peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Takus. Nah ini, kalian bisa lihat di bawah slide ini. Saya dan teman-teman saya mempresentasikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Alangkah baiknya kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan presentasi ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yang kedua memahami kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim, yang ketiga untuk mengetahui kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Sriwijaya, yang keempat mengetahui penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, dan terakhir memahami proses perpindahan Kerajaan Sriwijaya dan proses perpindahan kepercayaan masyarakat pada masa Sriwijaya. Di slide pertama ini, saya Muhammad Syahman Al-Halis akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dan didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Jadi Sriwijaya ini termasuk salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Bukti keberadaannya bisa kita lihat dari prasasti-prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Kota Kapur. Pendiri Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang melakukan ekspedisi atau perjalanan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Tujuannya terutama untuk menguasai daerah-daerah yang strategis, khususnya jalur perdagangan. Karena letaknya yang sangat strategis, Sriwijaya berkembang sangat pesat menjadi kerajaan maritim, yaitu kerajaan yang kekuatannya berada di laut. Pusat pemerintahannya juga sempat berpindah-pindah dari Minaga Tarwan, lalu ke Jambi, dan akhirnya di Palembang. Jadi bisa disimpulkan, sejak awal berdiri, Sriwijaya sudah punya kekuatan di bidang perdagangan dan pelayaran. Di slide ini, saya Rafa Rasya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai kejayaannya pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi, dengan puncaknya pada masa Raja Balaputra Dewa. Artinya, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi kerajaan yang besar dalam waktu yang cukup lama, sekitar beberapa abad. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Raja Balaputra Dewa, di mana Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wilayah kekuasaannya juga sangat luas, bahkan sampai keluar wilayah Indonesia sekarang, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat karena memiliki armada laut yang besar dan kuat. Yang paling penting, Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Banyak pedagang dari berbagai negara melewati jalur ini. Hal inilah yang membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kekuatan besar di Asia Tenggara pada masanya. Selanjutnya, saya Lia Safira yang akan menjelaskan materi tentang kondisi sosial Kerajaan Sriwijaya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Kerajaan Sriwijaya banyak banget nih dipengaruhi oleh agama Buddha. Terdapat dua aliran agama Buddha, yaitu Mahayana atau Buddha besar dan Hinayana atau Buddha kecil. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan. Banyak pelajar, pendeta, dan cendekiawan dari luar negeri datang ke Sriwijaya untuk belajar.
Ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya tidak hanya maju dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga maju dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Dengan begitu, kehidupan sosial masyarakatnya bisa dibilang cukup maju atau terbuka terhadap pengaruh dari luar. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan kondisi politik Kerajaan Sriwijaya. Jadi teman-teman, Kerajaan Sriwijaya ini menganut sistem kedatuan dan lebih fokus pada wilayah maritim. Maksud dari sistem kedatuan itu, Sriwijaya dipimpin oleh seorang datu atau raja yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Nah, yang menarik, Sriwijaya ini tidak terlalu fokus pada bidang politik daratan seperti kerajaan lainnya, tapi lebih condong ke wilayah laut atau maritim. Hal ini karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut, jadi mereka lebih mengutamakan penguasaan wilayah perairan. Dengan menguasai jalur laut, Sriwijaya bisa mengontrol perdagangan dan berhubungan dengan wilayah lainnya. Inilah yang membuat Sriwijaya berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Saya Sundari Fawijia. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Perekonomian Sriwijaya berkembang pesat karena letaknya strategis di jalur perdagangan Selat Malaka. Jadi, Sriwijaya bisa berkembang pesat dalam bidang ekonomi karena lokasinya sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan internasional, khususnya di Selat Malaka. Karena letak ini banyak pedagang dari berbagai negara seperti India, Tiongkok, dan Arab yang singgah di wilayah Sriwijaya. Nah, dari aktivitas perdagangan ini Sriwijaya mendapatkan banyak keuntungan. Barang di perdagangan juga beragam seperti rempah-rempah, hasil hutan, dan bahan panggang. Selain itu, Sriwijaya juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat perekonomiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekuatan ekonomi Sriwijaya sangat berpengaruh oleh letaknya yang strategis dan aktivitas perdagangan internasional. Pada slide ini, saya Cheryl Jendel Breton akan menjelaskan tentang kondisi budaya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya bercorak Buddha dan memiliki budaya hasil perpaduan budaya lokal dan India. Kalau dilihat dari segi budaya, Sriwijaya memiliki corak budaya Buddha dan berkembang sebagai pusat keagamaan di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peninggalan sejarah, contohnya seperti prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Selain itu, ada juga peninggalan berupa candi, arka Buddha, dan bangunan suci lainnya. Menariknya, budaya Sriwijaya merupakan hasil perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh dari India. Jadi, Sriwijaya tidak hanya menerima pengaruh luar, tetapi juga mampu menggabungkannya dengan budaya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Sriwijaya berkembang dengan sangat baik dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transisi perpindahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran akibat serangan dari Kerajaan Chola dan akhirnya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Jadi, Sriwijaya tidak selamanya berjaya, tetapi juga mengalami masa kemunduran. Salah satu penyebab utamanya adalah serangan dari Kerajaan Chola dari India, yang melemahkan kekuatan Sriwijaya terutama di bidang perdagangan dan militer. Selain itu, jalur perdagangan juga mulai berubah, sehingga Sriwijaya tidak lagi menjadi pusat utama perdagangan seperti sebelumnya. Akibatnya, kekuatan Sriwijaya semakin melemah, dan banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Setelah itu, kekuasaan di wilayah Sumatera beralih ke Kerajaan Melayu di Jambi. Kemudian muncul Kerajaan Samudra Pasai yang berkembang sebagai kerajaan bercorak Islam dan menjadi pusat perdagangan baru. Jadi, peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar di Nusantara. Di slide ini saya akan menjelaskan transisi kepercayaan di Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, masyarakat Sriwijaya menganut kepercayaan lokal, kemudian berkembang menjadi pusat agama Buddha. Jadi, sebelum masuknya agama Buddha, masyarakat di wilayah Sriwijaya itu menganut kepercayaan lokal, seperti animisme dan dinamisme.
Apa sih animisme dan dinamisme itu? Nah, animisme itu berarti percaya adanya roh, sedangkan dinamisme itu percaya dengan kekuatan gaib di benda-benda alam. Seiring berjalannya waktu, karena adanya hubungan perdagangan dengan India, ajaran agama Buddha mulai masuk ke wilayah Sriwijaya. Lama-kelamaan agama Buddha berkembang pesat dan menjadi kepercayaan utama masyarakat Sriwijaya. Bahkan Sriwijaya kemudian dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan seperti prasasti, arca Buddha, dan bangunan bercorak Buddha. Jadi, bisa disimpulkan bahwa terjadinya perubahan atau transisi kepercayaan dari kepercayaan lokal menuju agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Nah, penjelasan saya dan teman-teman saya tadi dapat kita simpulkan, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar yang berkembang pesat dan mencapai kejayaan karena letaknya yang strategis. Jadi, dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-7. Sriwijaya bisa mencapai masa kejayaan karena letaknya yang sangat-sangat strategis di jalur perdagangan laut serta didukung oleh kekuatan armada laut yang sangat besar. Dalam bidang ekonomi, Sriwijaya berkembang pesat melalui perdagangan internasional dengan berbagai negara seperti India, Tiongkok, dan Arab. Selain itu, dalam bidang budaya, Sriwijaya bercorak Buddha dan dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Namun, Sriwijaya juga mengalami kemunduran akibat serangan dari luar serta melemahnya perdagangan hingga akhirnya runtuh pada abad ke-13. Setelah itu, kekuasaannya digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sumatera. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita tentang Kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.